Baik, selamat datang di Klinik Med 21. Kali ini kita akan membahas mengenai matematika peminatan untuk kelas 10 MIPA. Materi yang akan kita bahas adalah kompetensi dasar, fungsi dan persamaan eksponensial dan logaritma. Nah, di sini yang kita akan bahas adalah subkompetensi dasar, yaitu fungsi dan persamaan eksponensial. Kemudian kita akan lanjut ke fungsi dan persamaan dari eksponensial. Nah, ini adalah materi-materi yang nantinya kita akan bahas. Yang pertama adalah definisi fungsi eksponensial. Oh ya, fungsi eksponensial itu kalau waktu SMP kalian belajar yang namanya bilangan berpangkat, itu adalah fungsi eksponensial. Kemudian yang kedua, kalian akan belajar tentang fungsi eksponensial dan grafik fungsi eksponensial. Jadi memang ada dua hal di sini. Yang poin kedua, kemudian yang poin ketiga adalah bilangan-bilangan eksponensial. Kemudian yang terakhir kalian akan belajar yang namanya persamaan eksponensial. Kemudian yang untuk fungsi eksponensial waktu SMP kalian sudah belajar mengenai domain, kodomain, range. Jadi definisi fungsi eksponensial kami akan menganggap kalian sudah menguasainya. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Definisi fungsi eksponensial merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan atau suatu variabel. Jadi perkalian berulangnya bisa berbentuk bilangan maupun berbentuk variabel. Misalnya seperti ini. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Atau P pangkat 4 artinya P kali P kali P kali P. Atau P kali P sebanyak 4 kali, itu artinya P pangkat 4. Nah, kemudian bentuk umum dari fungsi eksponensial itu adalah A pangkat N sama dengan A kali A dan seterusnya sampai terakhir kali A. Banyaknya perkalian ini sangat bergantung dari banyaknya bilangan yang ada di sini. Maksudnya bagaimana? Contoh yang ini, P kali P kali P kali P sebanyak 4 kali. Itu sangat bergantung dari pangkatnya yang di sini. Oke ya, paham ya? Kemudian A pangkat N. A pangkat N itu artinya perkalian berulang variabel sebanyak N faktor. Dengan keterangan A itu bilangan pokok atau variabel pokok, sedangkan N ini adalah bilangan pangkat. Oke, konsep ini konsep waktu kalian masih ada di SMP. Kemudian kami lanjutkan. Eksponensial itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian kalau belajar matematika, itu kalian akan gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan akan nampak sekali pada dunia kerja atau dunia perkantoran, baik itu bidang perekonomian, biologi maupun kimia. Sebetulnya masih banyak lagi sih yang bisa digunakan untuk fungsi eksponensial ini. Kami lanjutkan. Di sini kita akan mengambil contoh penggunaan fungsi eksponensial dalam bidang biologi. Misalnya, dalam suatu penelitian perkembangan bakteri P, nama bakterinya P itu. Kemudian kita akan melihat bakteri P-nya ini diamati dan diperoleh kesimpulan bahwa satu bakteri itu akan membelah menjadi 2 setiap 4 menit sekali. Jadi ini konsep pembelahan bakterinya menjadi 2 setiap 4 menit sekali.
Tentu di bakteri akan banyak sekali pembelahan selama berapa menit, itu berbeda-beda. Cuman ini kita ambil bakteri P, itu membelah setiap 4 menit sekali. Kemudian, jika seorang peneliti ingin mengamati perkembangan bakteri tersebut dalam kurun waktu tertentu, misalnya N menit, maka apa yang sebaiknya peneliti itu lakukan? Bagaimana? Nah, ini yang akan peneliti tersebut lakukan. Yang pertama, peneliti tersebut akan mencatat perkembangan hasil pembelahan bakteri tersebut. Kemudian, dari hasil penelitian atau dari hasil pencatatan tersebut, peneliti akan menyajikan dalam bentuk diagram, sehingga perkembangan banyak bakteri dapat diduga untuk kurun waktu tertentu tadi. Kemudian, mekanisme dalam penyusunan data dalam bentuk diagram. Nah, di sini misalkan banyak bakteri sebagai bilangan pokok, dan perkembangan bakteri setiap 4 menit itu sebagai variabel T, sehingga kita akan peroleh fungsi Y sama dengan 2T. Kok bisa seperti ini? Jadinya Y sama dengan 2T. Ya, tadi berkembang setiap 4 menit, itu membelah menjadi 2. Berarti pembelahannya itu menjadi 2 setiap menitnya, pangkat T-nya itu. Mencatat setiap perkembangan bakteri, kemudian peneliti tersebut akan menyajikan hasil catatan dalam bentuk diagram, kemudian baru terakhir peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil apa yang dia teliti. Nah, di sini hasil pencatatannya disajikan dalam bentuk diagram. Yang pertama, pada saat awal penelitian, berarti bakterinya masih ada 1. Ini menit pertama, maksudnya 1 menit itu menit pertama. Ini menit kedua, ini menit ketiga. Ingat tadi perpindahan ini ke sini itu setiap 4 menit sekali ya. Ini belum masih awal, belum ada kita teliti. Kemudian 4 menit kemudian dari 1 bakteri membelah menjadi 2 bakteri. Menit berikutnya, 4 menit berikutnya membelah menjadi 4 bakteri. 4 menit berikutnya dia membelah menjadi 8 bakteri. Begitu dan seterusnya. Nah, sehingga pada saat kita akan menyajikan dalam bentuk grafik, kita akan peroleh grafik seperti ini. Jadi menit ke 0 bakterinya ada 1. Jadi yang berdiri ini adalah banyak bakteri, ini sudah ada keterangannya. Kemudian yang mendatar itu adalah waktu yang digunakan. Banyak bakteri pada menit ke 0 itu ada 1. Menit pertama itu berkembang menjadi 2. Menit ke 2 berkembang menjadi 4. Menit ketiga berkembang menjadi 8. Kalau kita lihat polanya di sini, T ini adalah waktu. Berarti kalau 2 pangkat 0 di sini ya, 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, berarti di sini. Pada saat ini T-nya kita ganti angka 1, berarti 2 pangkat 1, jawabannya 2. T-nya kita ganti angka 2, berarti jawabannya 4. T-nya yang ini kita ganti angka 3, jawabannya menjadi 8. Sehingga nanti pada saat ini digambarkan grafiknya akan mulus ke atas ya, mulus tegak ke atas seperti itu. Nah, jadi peneliti nanti bisa mengambil kesimpulan bahwa perkembangan bakteri itu mengikuti rumus fungsi eksponensial Y sama dengan 2T. Bagaimana nanti perkembangan bakteri pada menit ke 5 misalnya. Berarti pada menit ke-5, artinya pada 20 menit pertama. Berarti T-nya diganti 5 aja, berarti jadi Y sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 30
Sehingga kalau digambar di grafik di sini 4, di sini 5, berarti dia akan naik ke atas sampai ketemu 32. Jadi grafik ini kalau digambar sampai ke atas ini. Oke ya. Gampang ya. Materi ini lebih kepada ke analisis logis kalian. Terima kasih untuk kali ini. Semoga ini dapat menjelaskan konsep dari fungsi eksponensial itu sendiri. Selamat belajar. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.